Dalam video ini kita akan membahas mengenai perdagangan antar daerah dan internasional yang memainkan peran penting dalam perekonomian global saat ini. Dari sejarah awal perdagangan hingga perkembangan infrastruktur modern, kita akan melihat bagaimana pertukaran barang dan jasa antar wilayah tidak hanya memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, tetapi juga memperkaya budaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tanpa berlama-lama, yuk kita mulai ulasannya. Perdagangan antar daerah dan internasional merupakan pilar penting dalam perekonomian suatu negara. Kedua jenis perdagangan ini memiliki peran vital dalam memperkuat struktur ekonomi dan memperluas jangkauan pasar bagi produk domestik maupun internasional. Definisi perdagangan antar pulau atau antar daerah adalah proses pertukaran barang dan jasa antar wilayah dalam satu negara. Proses ini memungkinkan setiap daerah untuk memanfaatkan kelebihan yang mereka miliki dan memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi di daerahnya. Tujuan utama dari perdagangan antar pulau adalah untuk meningkatkan perekonomian daerah. Melalui perdagangan ini, daerah dapat mengoptimalkan potensi lokal mereka sehingga mampu berkontribusi lebih besar pada pertumbuhan ekonomi nasional dan mempererat persatuan di antara masyarakat. Lebih lanjut, berbicara mengenai faktor pendorong perdagangan antar daerah atau antar pulau tidak terlepas dari faktor geografis. Faktor geografis berperan besar sebagai pendorong perdagangan antar daerah. Keberagaman sumber daya alam antar wilayah di satu negara mendorong terjadinya pertukaran barang dan jasa yang saling menguntungkan, memperkaya keragaman ekonomi nasional. Perbedaan kebutuhan dan produksi antar daerah menjadi salah satu faktor utama yang mendorong perdagangan antar pulau. Setiap daerah memiliki spesialisasi dan potensi yang berbeda, sehingga pertukaran ini menjadi kunci dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sementara manfaat dari adanya perdagangan antar daerah ini akan memberikan dampak yang signifikan dalam stabilisasi harga di berbagai daerah. Dengan adanya pertukaran barang, kelebihan produksi di satu daerah dapat memenuhi kekurangan di daerah lain, sehingga harga barang menjadi lebih stabil dan terjangkau. Selain itu, perdagangan antar daerah juga berperan penting dalam meningkatkan ketersediaan barang. Produk yang tidak dapat diproduksi karena keterbatasan sumber daya alam di satu daerah bisa didapatkan dari daerah lain. Ini menjaga agar masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai barang. Manfaat adanya perdagangan antar daerah adalah memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Hal ini bisa dilihat dalam kegiatan perdagangan yang membutuhkan tenaga kerja mulai dari produksi, distribusi, hingga penjualan. Hal ini secara tidak langsung membuka lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran. Selanjutnya, faktor lain yang mempengaruhi perdagangan antar daerah ini adalah faktor teknologi dan transportasi. Faktor ini memiliki peranan vital dalam mendukung kelancaran perdagangan antar daerah. Kemajuan teknologi mempermudah komunikasi dan transaksi, sementara pengembangan infrastruktur transportasi mempercepat distribusi barang. Namun, perdagangan antar daerah juga menghadapi beberapa kendala dan tantangan, seperti hambatan fisik dan administratif. Perbedaan regulasi antar daerah, kondisi geografis yang sulit, dan infrastruktur yang belum memadai kerap menjadi penghambat. Oleh karena itu, perlu adanya strategi efektif untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, agar perdagangan antar daerah dapat berjalan lancar. Dalam mengatasi kendala perdagangan antar daerah, integrasi ekonomi regional menjadi strategi utama. Integrasi ini bertujuan untuk menciptakan pasar yang lebih luas, memudahkan aliran barang, dan mengurangi hambatan perdagangan. Ini memungkinkan daerah untuk saling melengkapi kebutuhan dan meningkatkan kerjasama ekonomi. Perdagangan antar daerah dan internasional berbeda dalam skala dan kompleksitas. Perdagangan antar daerah terfokus pada pertukaran barang di dalam satu negara, sementara perdagangan internasional melibatkan negara-negara yang berbeda. Ini menuntut pemahaman mendalam tentang regulasi, budaya, dan ekonomi global. Perdagangan internasional didefinisikan sebagai pertukaran barang dan jasa antar negara. Hal ini memungkinkan negara untuk memanfaatkan keunggulan spesifik mereka, meningkatkan pendapatan nasional, dan memperluas akses ke pasar global. Ini juga membuka peluang bagi diversifikasi ekonomi.
Tujuan utama perdagangan internasional adalah untuk meningkatkan pendapatan nasional dan diversifikasi ekonomi. Melalui perdagangan, negara bisa mengekspor barang dan jasa di mana mereka memiliki keunggulan komparatif sambil mengimpor barang yang kurang efisien untuk diproduksi secara domestik. Perdagangan internasional didorong oleh faktor spesialisasi dan keunggulan komparatif. Ini memungkinkan negara untuk fokus pada produksi barang dan jasa, di mana mereka paling efisien, sambil memperdagangkan surplus produksi mereka dengan negara lain. Ini meningkatkan efisiensi ekonomi dan kesejahteraan global. Perdagangan internasional membuka pintu bagi negara-negara untuk mengakses pasar global, memperluas jangkauan produk dan jasa mereka. Ini tidak hanya meningkatkan potensi pendapatan, tetapi juga memungkinkan pertukaran teknologi, memperkaya inovasi dan efisiensi dalam produksi. Salah satu tantangan utama dalam perdagangan internasional adalah hambatan tarif dan non-tarif. Tarif meningkatkan biaya ekspor masuk, sedangkan hambatan non-tarif seperti kuota dan standar kualitas bisa mempersulit perdagangan. Mengatasi hambatan ini memerlukan negosiasi dan kebijakan yang cermat. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan strategi yang efektif. Misalnya untuk mengatasi hambatan perdagangan internasional, bisa melalui perjanjian perdagangan bebas. Perjanjian ini memfasilitasi akses pasar antar negara anggota dengan mengurangi atau menghapus tarif, membuka peluang baru bagi eksportir dan importir. Organisasi internasional seperti WTO, World Trade Organization, dan APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, memainkan peran penting dalam memfasilitasi perdagangan internasional. Mereka membantu menegakkan aturan perdagangan, menyelesaikan perselisihan, dan mendorong kerjasama ekonomi antar negara. E-commerce dan perdagangan digital telah menjadi tren perdagangan internasional yang berkembang pesat. Ini memungkinkan bisnis untuk menjangkau pelanggan di seluruh dunia dengan lebih mudah, mengubah cara produk dan jasa diperdagangkan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi global. Perdagangan antar daerah dan internasional memegang peranan kunci dalam memajukan perekonomian nasional. Dengan meningkatkan kerjasama dan memperluas pasar, kedua bentuk perdagangan ini membuka peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Memastikan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Untuk mencapai potensi maksimal dari perdagangan antar daerah dan internasional, penting bagi kita semua untuk mendukung kebijakan perdagangan yang tidak hanya berfokus pada kemajuan ekonomi, tapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Mari bersama-sama mendorong terwujudnya perdagangan yang adil dan bertanggung jawab. Untuk mencapai potensi maksimal dari perdagangan antar daerah dan internasional, penting bagi kita semua untuk mendukung kebijakan perdagangan yang tidak hanya berfokus pada kemajuan ekonomi, tapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Demikian ulasan materi ini, semoga ulasan ini bermanfaat dan mari bersama-sama mendorong terwujudnya perdagangan yang adil dan bertanggung jawab. Terima kasih.